Pernah kepikiran nggak, apa sih yang dilakukan perusahaan super besar waktu harga sahamnya turun, padahal bisnisnya lagi untung-untungnya? Nah, hari ini kita bakal ngebahas langkah besar dari Kalbe Farma, sebuah manuver strategis yang mungkin jadi jawaban dari pertanyaan itu. Lihat deh angka di layar, 500 miliar rupiah. Ini bukan angka sembarangan ya. Ini adalah jumlah uang yang disiapin sama raksasa farmasi kita, Kalbe Farma atau KLBS, buat sebuah langkah penting di pasar saham. Jadi buat apa uang sebanyak itu? Gampangnya gini, Kalbe Farma mau beli lagi saham mereka sendiri yang udah beredar di pasar. Aksi ini namanya share buyback. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih artinya, kenapa mereka lakuin ini, dan yang paling penting, apa dampaknya buat investor kayak kita semua. Oke, kita langsung masuk lebih dalam. Kita mulai dari dasar-dasarnya dulu ya, biar paham betul apa sih aksi raksasa dari Kalbe Farma ini. Jadi, apa sebenarnya share buyback itu? Coba bayangin deh, perusahaan pakai uang kasnya sendiri buat belanja sahamnya yang udah ada di publik. Tujuannya, buat ngurangin jumlah saham yang beredar. Artinya, tiap lembar saham yang sisa jadi punya porsi kepemilikan yang lebih gede di perusahaan itu. Simple kan? Pertanyaan paling pentingnya tentu, kenapa? Kenapa sebuah perusahaan repot-repot beli sahamnya sendiri? Dan kenapa sekarang? Nah, untuk jawab itu, kita perlu lihat dulu kondisi pasarnya. Nah, di sini nih letak ceritanya. Coba perhatiin deh. Kalau dilihat harian, saham KLBF emang ada naik dikit. Tapi begitu kita lihat gambaran besarnya, sebulan terakhir atau dari awal tahun, harganya justru anjlok lumayan dalam. Ini sinyal yang jelas banget, pasar kayaknya lagi nggak sejalan sama kondisi fundamental perusahaan yang sebenarnya kuat. Ini dia teka-tekinya. Perusahaannya untung, bisnisnya jalan, tapi harga sahamnya malah merosot. Buyback ini bisa kita lihat sebagai cara manajemen ngasih sinyal ke pasar. Pesannya kira-kira, hey, menurut kami harga saham kami sekarang ini kemurahan, atau istilahnya undervalued. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis. Gimana sih persisnya Kalbe Farma bakal ngejalanin rencana pembelian saham senilai 500 miliar rupiah ini? Jadwalnya udah pasti ya. Proses ini bakal jalan selama 3 bulan penuh, dari tanggal 2 April sampai 2 Juli 2026. Waktu yang cukup panjang ini ngasih mereka keleluasaan buat belanja saham di momen-momen yang paling pas di pasar. Detailnya penting banget nih. Pertama, dananya dari kas internal, artinya mereka nggak ngutang, yang nunjukin kondisi keuangan mereka sehat banget. Kedua, transaksinya dilakukan terbuka lewat Bursa Efek Indonesia, jadi semuanya transparan. Dan yang paling penting, mereka nggak akan asal beli, tapi di harga yang mereka anggap wajar. Ini langkah yang benar-benar diperhitungkan. Sekarang kita sampai di bagian yang paling seru. Apa sih efek nyatanya dari semua ini? Apa dampaknya buat keuntungan perusahaan dan juga buat kita para investor? Nah, ini dia inti dari strateginya. Anggap aja laba perusahaan itu kayak satu loyang kue. Sebelum buyback, kuenya dibagi buat banyak orang. Setelah buyback, jumlah orang yang ikut bagi-bagi kue jadi lebih sedikit. Artinya, tiap orang dapat potongan kue yang lebih besar. Itu loh yang terjadi sama laba per saham atau EPS, yang diperkirakan bakal naik dari 80,51 jadi 81,19 rupiah. Secara teori, setiap saham yang kita pegang jadi lebih bernilai. Pernyataan dari sekretaris perusahaan ini benar-benar merangkum semuanya. Ada 2 tujuan utama di sini. Pertama, ini adalah cara cerdas buat mengelola modal. Kedua, dan ini nggak kalah penting, ini adalah cara mereka buat ngirim pesan ke pasar. Kami percaya banget sama nilai perusahaan kami dan kalian juga seharusnya begitu. Oke, ayo kita mundur sedikit buat lihat gambaran yang lebih luas. Gimana sih aksi buyback ini kalau kita lihat dari kondisi keuangan Kalbe Farma secara keseluruhan? Angka ini adalah laba bersih Kalbe Farma di tahun buku 2025, 3,66 triliun rupiah. Ini profit yang sangat besar, dan inilah yang jadi fondasi kepercayaan diri mereka buat keluarin 500 miliar rupiah dari kas internal untuk aksi buyback ini. Jadi ini pertanyaan buat kita semua renungkan. Di satu sisi kita punya profitabilitas yang solid banget. Di sisi lain ada aksi korporasi besar yang tujuannya ningkatin nilai saham dan kepercayaan pasar. Kira-kira apakah kombinasi ini bakal cukup kuat buat jadi titik balik dan ngangkat harga saham KLBF lagi? Cuma waktu yang bisa jawab. Terima kasih sudah menyimak analisis singkat ini. Apakah langkah berani KLBF ini akan berhasil? Kita akan terus pantau perkembangannya. Biar nggak ketinggalan update soal ini dan analisis investasi lainnya, jangan lupa ikuti F-Lego Investment. Sampai ketemu lagi!